Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah mabah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, khususnya Ketua Pokjawas atau pengurus Pokjawas Kabupaten Kota Kalimantan Selatan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan segera kita tindak lanjuti terkait dengan keluarnya Juknis Pokjawas Madrasah Dirjen Pendis nomor 5851 2020 di dalam bab 5 aturan peralihan. Di situ disebutkan bahwa yang pertama, jika kelompok kerja pengawas masih gabungan antara pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, maka perlu segera dilakukan pemisahan dan dibentuk kelompok kerja Pokjawas Madrasah paling lambat 6 bulan setelah berlakunya petunjuk teknis ini. Nah, juknis ini berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020. Artinya paling lambat pada bulan April 2021 kita sudah membentuk. Tapi kita mengharapkan ini sesegeranya kita lakukan, ya paling tidak bulan Januari atau Februari ini, sebab kemungkinan pelaksanaan kompetisian berkelanjutan PKB akan segera dilaksanakan dan kita melengkapi SK-SK sesuai dengan petunjuk. Jadi SK Pokjawas Kabupaten Kota yang sudah sesuai dengan struktur yang ada. Oleh karena itu ini perlu ditindaklanjuti. Jadi yang pertama, apabila selama ini kita masih menggabung antara pengawas madrasah dan pengawas PAI dalam kepengurusan Pokjawas, maka itu perlu dilakukan pemisahan. Yang kedua, apabila penggabungan itu ketuanya adalah berasal dari pengawas madrasah, maka tidak perlu dibentuk lagi ketua Pokjawas Madrasah baru. Namun kelengkapan organisasi bidang-bidangnya harus menyesuaikan dengan juknis yang ada yang baru dikeluarkan. Jadi kalau penggabungan tetapi ketua Pokjawasnya dari madrasah, maka tetap ketua Pokjawas Madrasah yang ada, namun perlu strukturnya disesuaikan, artinya PAI yang membentuk yang baru. Kemudian jika kelompok kerja Pokjawas Madrasah sudah terbentuk dan kepengurusannya belum sesuai dengan juknis, maka juga perlu disesuaikan. Nanti kita perlihatkan bagaimana struktur kepengurusan yang sesuai menurut juknis. Nah, kemudian apabila periodisasi jabatan Ketua Pokjawas yang meneruskan jabatannya sebagaimana pada poin 2 dan 3 tadi, maka tetap diperhitungkan sesuai juknis yang ada. Jadi kalau misalnya sudah periode yang kedua tinggal 2 tahun, maka teruskan yang tinggal 2 tahun itu. Nah, jadi ini ketentuannya terkait dengan pembentukan Pokjawas Madrasah. Jadi minimal jumlahnya 10. Apabila kurang dari 10, maka bisa menggabung 2 kabupaten kota. Nah, kalau tidak mencukupi juga 2-3 kabupaten kota, maka bisa menggabung kepada Pokjawas yang sudah ada. Nah, mungkin ini juga nanti terkait dengan tindak lanjut dari asesmen kompetensi pengawas yang telah kita ikuti, dan kita akan mendapatkan bantuan. Nah, oleh karena itu ini perlu ditindaklanjuti segera. Nah, kemudian kalau daerah terpencil, terluar, terdepan, atau minoritas, ini bisa hanya 3 anggota jumlah pengawas madrasah. Jadi tidak mesti 10 kalau termasuk dalam kriteria terpencil, terluar, terdepan, dan daerah minoritas. Kemudian untuk SK kabupaten kota itu nanti dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Sementara yang gabungan ini kelompok kerja pengawas madrasah kabupaten kota gabungan dari 2 kabupaten misalnya atau 3, itu dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kemudian masa tugas pengurus ini 2 periode, yaitu 4 tahun 1 periodenya. Jadi kalau lebih dari 2 periode itu tidak bisa dipilih kembali. Nah, ini strukturnya. Jadi struktur yang baru ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Jadi tidak ada lagi wakil sekretaris, wakil bendahara tidak ada.
Kemudian bidang yang ada di sini, ketua bidang perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan penjaminan mutu, ketua bidang advokasi dan peningkatan kompetensi, ketua bidang kesehatan sosial, humas, kerjasama, sarpras, koordinator pengawas RA, MI, MPS, MA, MA. Nah, ini struktur yang ada. Jadi kita menyesuaikan dengan struktur yang ada ini. Jadi kalaupun sudah dibentuk, maka kita harus kembali membuat kepengurusan yang ada sesuai dengan juknis ini untuk di-SK-kan kembali. Kalau sudah berjalan 2 tahun misalnya, maka tinggal kita teruskan untuk 2 tahun. Jadi menyambung dari kepengurusan yang ada. Tapi kalau belum, maka harus segera dibentuk, atau nanti masih menggabung, maka harus dipisah. Nah, ini persyaratannya bisa dilihat di juknis Pokjawas. Demikian, terima kasih untuk segera kita tindak lanjuti, dan mudah-mudahan ini akan membuat kelancaran bagi kita semua dalam aktivitas atau kegiatan kepengawasan dan Pokjawas di tahun 2021. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.